1 2 3. Oke, silakan bisa dimatikan lagi kameranya. Hari ini kita akan membahas tentang notasi sigma. Mungkin ada sebagian sudah melihat untuk video dari kelas-kelas yang lain. Kita hanya akan membahas sekilas saja mungkin. Tapi kalau ada pertanyaan yang belum dipahami, silakan langsung ditanyakan. Oke, untuk tahap awal ini silakan. Untuk notasi sigma sudah terlihat untuk presentasinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, notasi sigma itu sendiri sebenarnya adalah lebih gampangnya bisa dibilang penjumlahan. Hanya saja di sini kita diminta untuk melakukan penjumlahan sesuai dengan formula yang ada. Nah, ini adalah simbol dari notasi sigma. Ya, kalau di Excel ini juga disebut dengan sum, biasanya simbolnya untuk jumlah total. Nah, di sini untuk notasi sigma kita punya batas bawah yaitu I sama dengan 1 sampai dengan N, batas atasnya, dengan formula yaitu AI di sini. Nah, angka 1 pada I ini akan menggantikan huruf I yang ada di formula sini. Sehingga di sini muncullah A1, 2, 3 sampai dengan AN. Begitu juga dengan N-nya nanti. Ya. Nah, itu untuk notasi sigma. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke sifat-sifatnya. Untuk sifat notasi sigma sendiri itu ada 9 sesuai yang ada di buku paket. Yang ada buku paketnya bisa dibuka kalau nggak salah halaman 7 atau 8 itu. Untuk sifat yang pertama adalah yang tadi Bapak bahas di awal. Jadi kalau ada sigma untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk UI maka dia menjadi U1, U2, U3 sampai dengan UN sesuai dengan batas atasnya. Kalau di sini 7 berarti sini N-nya ganti 7. Nah, yang kedua, untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk UI itu nilainya sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N untuk UJ. Jadi selama batas bawah dan atas itu sama, formulanya juga sama, meskipun dia berbeda antara I dengan J maka nilainya tetap sama. Ini. Kemudian yang ketiga, jika notasi sigma dari I sampai dengan N bertemu dengan C, di mana C adalah konstanta, maka cukup dikalikan saja, atau di sini disebut dengan C kali N, sehingga sigma N sama dengan 1 sampai 10 misalkan. Untuk 5 berarti ini langsung saja 5 dikali 10 dikalikan ya, sehingga jawabannya adalah 50. Kemudian untuk yang sifat nomor 4, di sini ada notasi sigma untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Formulanya adalah CUI. Nah, konstanta ini boleh kita letakkan di sebelum notasi sigma atau ada di paling depan. Oke, selanjutnya ini kalau misalkan kita ingin kerjakan, maka sigma N sama dengan 3
sampai 5 untuk 2n, ini boleh ditulis menjadi 2 sigma n sama dengan 3 sampai 5 untuk n. Nah, seperti ini. Kalau yang ini kita bisa menggunakan sifat nomor 1 untuk pengerjaannya. Kalau yang ini kita pakai sifat nomor 4. Jadi di sifat nomor 4 ini kita menuliskan dulu konstanta, baru buka kurung, dan diurut berdasarkan formula. Seandainya nanti ini adalah n pangkat 2 atau n pangkat 2, berarti nanti 3 pangkat 2. Nah, sekarang karena sini simbolnya hanya n saja, berarti dari angka 3 kita mulainya 3 ditambah 4 ditambah 5. Seperti ini. Sehingga nanti di sini langsung saja berarti 2 itu dikalikan dengan ini 9 tambah 3. Jawabannya adalah 24. Ya. Nah, ini untuk menggunakan sifat nomor 4. Tapi kalau sifat nomor 1, maka untuk penghitungannya jadi 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Nah, di sini jadinya 6 tambah 8 tambah 10. Ya, totalnya sama 24. Terserah kalian nanti mau pakai cara nomor 1 atau 2, semudah yang kalian pahami. Untuk sifat nomor 1 sampai 4 ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup ya? jelas. Sudah cukup jelas. Oke. Nah, kita lanjut ke yang kelima. Untuk yang nomor 5, di sini ada notasi sigma. Untuk UI itu bentuknya adalah penjumlahan. Jadi kalau ada sigma n sama dengan 1 sampai dengan p misalkan, untuk misalkan n plus 1 belajar langsung aja n plus 1 misalkan gini. Nah, ini nanti jadinya sigma n sama dengan 1 sampai dengan p. Nah, untuk n nya ditulis di sini, berarti ini ditambah misalkan sigma n sama dengan 1 sampai dengan p untuk angka 1 misalkan seperti itu. Nah, di sini berarti kalau dikerjakan langsung, ya, yang berubah kan ada n ini. Berarti ini jadinya 1 saja. Yang ini ditambah p. Nah, bisa seperti ini ya. Karena langsung batas akhirnya sampai p gitu. Nah, ini salah satu contohnya untuk yang penjumlahan. Kemudian untuk yang nomor 6, di sini ada bentuk UI plus VI tapi dalam bentuk kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu, jika ada A plus B dikuadratkan, itu jika dijabarkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti ini. Sehingga di sini jika ada UI berarti jadi UI kuadrat. Nah, di sini munculnya 2 dengan UI dikali VI, kita ambil dari rumus yang ini. Ada angka 2 dan ada A kali B. Nah, 2-nya di depan sesuai dengan sifat yang nomor 4. Konstanta di sebelumnya bilangan atau simbol notasi sigma. Kemudian VI kuadrat dia menggunakan ini B kuadrat. Jadi misalkan ada sigma n sama dengan 1 atau P lah, kita ganti misalkan P sama dengan 1 sampai dengan N untuk N plus 1 kuadrat.
Maka ini bisa kita tulis menjadi sigma P sama dengan 1 sampai N. Ini ada N kuadrat berarti. Nah, ini juga ditambah lagi dengan sigma. Ada angka 2 ya di sini. Di sini P sama dengan 1 sampai dengan N untuk 2N. Sorry. 2-nya tadi sudah kita tulis. Oke, di sini kan 2N, berarti sini kita tulis dulu 2 sigma P sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sini kan 2N, berarti cukup N saja di sini. Nah, sedangkan yang ini ditambah dengan sigma P sama dengan 1 sampai dengan N. Ini untuk 1 kuadrat, berarti angka 1 saja. Nah, nanti misalkan bertemu soal seperti ini, sebenarnya ini bisa dikerjakan, hanya saja nanti ini akan berubah bentuk rumus nanti pada akhirnya. Ya, nanti akan ada bentuk, misalkan notasi sigma N pangkat 2 itu ada lagi, jika bertemu bentuk seperti ini itu dirubah seperti apa. Kemudian jika ada sigma P sama dengan 1 sampai N, jika bertemu dengan N saja misalkan gitu. Sorry, ini kok N gitu. Dan kemudian ini ada bentuk ini P sama dengan 1 untuk 1. Nah, kalau berdasarkan ini dulu, kita bisa mengambil sifat dari nomor 3. Ya, kenapa nomor 3? Karena ini variabelnya pakai N, yang ini pakai P, jadi gak ada yang dirubah. Nah, ini boleh langsung dikalikan. Jadi nanti jadinya N pangkat 3, ini jadi N pangkat 2, ini N kali 1 hanya tinggal N. Ya, jika soalnya seperti ini. Nah, nanti misalkan soalnya sudah berupa P gini, ini juga ganti P ya misalkan. Ini jadi P. Nah, ini juga jadi P. Nah, kalau sudah berubah jadi P, ini kan sama-sama bentuk huruf, berarti nanti diganti 1 sampai dengan N. Nah, kalau ada batas atasnya cuman N saja, ini baru nanti ada formulanya lagi. Nanti akan kita pelajari di induksi matematika yang berupa barisan. Jadi kalau ada bentuk sigma P sama dengan 1 sampai N untuk P kuadrat, itu ada bentuknya sendiri. Kemudian misalkan untuk P sama dengan sigma P sama dengan 1 sampai N untuk P, itu ada lagi bentuknya. Nah, baru yang di akhir ini tinggal dikalikan saja, karena tidak ada lagi, karena hanya bentuk konstanta. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di video induksi yang kedua, di pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan ketiga, ngomong-ngomong soal pertemuan ketiga, ini nanti akan Bapak share di Classroom sekitar jam 8.15. Jadi nanti kalau sudah masuk di Classroom, kalian bisa absen lagi untuk pertemuan ketiga. Jadi hari ini kalian akan mengisi absen pertemuan 2 dan pertemuan 3, karena pertemuan 2 kemarin kan kita libur Idul Adha. Jadi kalau misalkan tidak di fullkan sekarang juga, nanti kalian akan ketinggalan jamnya. Karena kalau terus PJJ seperti ini, jadwalnya itu akan berkurang banyak. Jadi Bapak tambahkan lagi untuk pertemuan 3 nanti di jam 8.15, tinggal absen saja. Tugasnya sama nanti, karena batas waktunya 1 minggu, jadi tidak harus selesai hari ini juga, tidak ada masalah. Oke, sebelum kita lanjut, untuk yang nomor 6 ada pertanyaan nggak? Sifat ke-6 ini sepertinya belum, Pak. belum ya. Oke. Untuk yang ke-7, ini langsung ke contoh soal saja. Oke, di sini kita punya, intinya adalah untuk yang sifat nomor 7, jika ada notasi sigma,
di sini ada batas atas N, kemudian ada batas bawah N plus 1. Dengan formula yang sama, ini bisa kita ringkas menjadi I sama dengan 1 sampai dengan M. Ya. Sehingga kalau kita punya sigma N sama dengan 1 sampai 3 untuk N saja, ini ditambah sigma N sama dengan 4 sampai dengan 7 untuk N juga. Nah, ini sudah sesuai sifat karena yang di atas ini adalah N, kemudian yang di bawah adalah N plus 1 yaitu 4. Dari 3 kalau tambah 1 jadi 4, berarti boleh disingkat menjadi ini sampai dengan 7 karena ini berlanjutan 3, kemudian ini N yang 4 sampai 7, maka yang diambil adalah batas paling tinggi, itu yang paling atas, yang paling bawah yang paling rendah. Karena sama-sama N, berarti ini juga N nanti jadinya. Sehingga ini tinggal dikerjakan seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 kemudian ditambah 7. Nah, ini baru nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, ini hanya sebatas bagaimana kalau untuk menghitung lebih mudah. Kalau misalkan kalian lihat ini 3, ini 4, bisa langsung disingkat begini. Karena kalau tidak menggunakan sifat nomor 7, tidak teliti, berarti nanti kita ngitungnya dibagi 2. Yang ini nanti dihitung sendiri, 1 tambah 2 tambah 3, kemudian ditambah lagi. Nah, ini 4, ini 5, yang ini 6 sampai dengan 7. Nah, kalau di sini kan bentuknya sama saja, 1 tambah 2 tambah 3 tambah lagi 4. Nah, angkanya bisa disingkat seperti ini. Itu penjelasannya kenapa kalau N dengan N plus 1 bisa berubah sifat seperti ini. Oke, untuk yang nomor 8, di sini biasanya bentuk soalnya itu kalau ulangan bentuk buktikan ruas kiri dan kanan sama, atau rubahlah. Misalkan di sini ada N sama dengan 4 sampai 7 untuk N saja. Nah, ini suruh rubah misalkan jadi bentuk sigma dengan N-nya sama dengan 1 misalkan. Nah, dari sifat nomor 8 kita bisa lihat kalau dari 1 kemudian jadi 0, berarti ini kan negatif. Ya, ini kan negatif. Nah, dengan 1 menjadi 2, berarti ini positif dijumlahkan. Ingat, kalau batas bawah dan atasnya negatif, berarti nanti formulanya jadi positif. Kalau batas bawah dan atasnya adalah positif, maka formulanya jadi negatif. Nah, kita lihat di sini, misalkan kita diminta merubah notasi sigma N sama dengan 4 sampai 7 untuk N, rubahlah menjadi notasi sigma dengan batas bawah sama dengan 1. Berarti dari 4 menuju 1 ini min 3. Maka untuk batas atas juga kita berikan min 3. Sehingga di sini muncullah angka 4. Nah, kalau sudah sama-sama min 3, di sini hanya ada N. Berarti N-nya berubah jadi plus 3. Sesuai berapa jumlah negatifnya. Hal yang sama juga berlaku jika ini positif misalkan. Berarti ini jadinya negatif. Nah, cara pembuktiannya kita bisa lihat pakai cara ini kan 4 sampai 7. Berarti ini 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Nah, untuk pembuktian sendiri kalian bisa cukup sampai ke jumlah lengkap seperti ini, atau bisa sampai ke dalam hasil seperti ini, kiri dan kanan, terserah kalian. Ya, atau bisa dilihat sekilas saja, oh ini 4, 5, 6, 7. Berarti ini kalau 1 tambah 3 berarti 4. Itu sudah sama. Kemudian cek lagi yang kedua.
2 tambah 3 sama berarti 5. Kemudian yang ketiga ada angka 3 tambah 3. Kemudian yang terakhir adalah 4. Jadinya 4 tambah 3. Nah, dari sini saja sebenarnya kita bisa tahu kalau ini nilainya sama. Ini 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, ini juga sama. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Oke, seperti itu. Untuk nomor 9 itu hanya sebatas sifat saja. Jika ada bentuk I sama dengan M sampai N, kemudian UI itu boleh sama dengan UN, dimana M nya harus 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan N juga, yang merupakan elemen himpunan bilangan asli. Oke, mungkin itu saja untuk sifat-sifat notasi sigma. Mungkin ada pertanyaan? Bapak, saya Iya, ingin bertanya. silakan. Itu untuk yang nomor 8, dapat menghasilkan 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 itu hasilnya dari N4. N sama dengan 4 itu ya, Pak? Iya, betul. Baik, Pak. Oke, Terima lihat kasih, dari Pak. sini ya, sama-sama. Jadi kalau formulanya hanya N, berarti tinggal masukkan saja. Berarti N nya mulai dari 4 ditambah setelah 4 kan ada angka 5, berarti angka 5, kemudian 6 sampai batas akhirnya adalah 7. Karena tadi di awal notasi sigma itu penjumlahan total gampangnya. Jadi tergantung dari angka terkecil berapa sampai angka keberapa, itu dibuat berurutan. Oke. Mungkin yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke contoh soal saja. Oke, bisa ditentukan nilainya jadi berapa ini? Untuk notasi sigma I sama dengan 1 sampai 4, untuk UI ditambah 1. Dua belas ya, Pak? 12. Yang lain Iya. mungkin sama atau ada yang berbeda jawabannya? Oke, kita cek. Ya, sesuai dengan sifat dan notasi sigma, dari batas bawahnya 1 sampai angka 4, untuk UI ditambah 1, berarti 2 kali 1. Setelah angka 2 itu setelah 1 itu angka 2, berarti kita ganti angka 2 I nya. Kemudian ada lagi angka 3, kita ganti jadi 3. Yang terakhir adalah 4 sebagai batas atas. Nah, hasilnya adalah ada 2 tambah 1, 4 tambah 1, 6 tambah 1, 8 tambah 1. Berarti jadinya 3, 5, 7, 9. Kalau di total berarti ada 8. Biar gampang, ini ada 3 dengan 7 jadi 10. 5 sama 9, 14. Jadi totalnya 24. Mungkin ada pertanyaan? Bagaimana? Tidak ada. Nggak ada. Tidak. Oke, kalau nggak ada. Contoh yang soal nomor 2. Silakan dirubah dari bentuk jumlah lengkap, ini namanya jumlah lengkap, dirubah ke bentuk notasi sigma. Misalkan N sama dengan 1 boleh sampai dengan berapa, atau sigmanya N sama dengan 2
juga boleh. Berarti nanti batas atasnya berapa, atasnya berapa, formulanya juga berapa. Oke, kalau misalkan kita mulai ini batas bawahnya dari 1, kira-kira untuk batas atasnya berapa ini dari jumlah lengkap ini? Mungkin ada yang bisa menjawab untuk batas atasnya berapa? 9 ya Pak. 9. Ada yang lain mungkin atau sama? 6 Pak. Ada yang jawab 6. Yang lain? 4 Pak. 4. Oke, ada 3 jawaban. Kita cek dulu. Nah, sebenarnya untuk menentukan batas bawah, batas atas, kita bisa memulai dari menghitung batas bawahnya dulu. Berarti kita hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, terima kasih untuk jawabannya tadi, termasuk di contoh soal yang pertama tadi. Jadi berarti di sini ada 6. Kalau dimulai dengan angka 1, berarti batas atasnya kita ganti dengan angka 6. Nah, kalau batas bawahnya kita ganti 2, berarti nanti batas atasnya jadi berapa? Kalau batas bawahnya 2, berarti batas atasnya jadi berapa? 3. Berapa? 3. 3. 4 Yang lain? 4. Yang lain? 8 ya Pak. 8. Mungkin ada lagi? Oke, kita coba cek. Ya, kita coba cek lagi. Ini ada angka 4 ini, kita ngitungnya dari angka nomor 2. Ya, berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti batas atasnya adalah 7. Oke, mungkin sudah paham untuk menentukan nilai batas atas kalau batas bawahnya sudah diketahui? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Iya. Berarti ini formulanya jadi apa? Kalau melihat ada deretan angka seperti ini, ada 4 ditambah 9 tambah 16 tambah 5 tambah 36 tambah 4, 9. Kira-kira yang dipakai apa? Kalau perjumlahan misalkan n ditambah berapa, kalau pengurangan n dikurang berapa, atau mungkin bentuk perkalian n dikali berapa, kalau bentuk pembagian juga boleh n dibagi berapa, atau bentuk-bentuk yang lain, entah itu akar atau pangkat, terserah. Kira-kira dengan pola-pola angka seperti ini yang bisa masuk itu masuk ke rumus yang mana? Bapak, kalau menggunakan cara yang sifat-sifat yang pertama seperti 2 kali 2, 2 kali 3 seperti itu bagaimana? Seterusnya 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Oke, kita coba cek aja. Kalau pakai perkalian, misalkan pakai 2 dikali 2, berarti ini jadi 2 dikali 3, kan berlanjutkan ya? Kemudian Iya, 2 dikali 4. Kira-kira sesuai enggak? Kalau 2 kali 2 benar dapat 4. Oke, sudah sesuai ya. Tapi di sini kalau 2 kali 3 dapatnya adalah 9. Benar apa enggak? Salah, Pak. Salah ya, berarti tidak bisa pakai bentuk yang dikalikan 2. Mungkin ada yang lain. Mungkin pernah dikuadratkan ya Pak. dikuadratkan. Dimulai dari angka berapa? 2 kali 2 kuadrat. Berapa? 2 kuadrat. Oke, kita cek kalau pakai kuadrat berarti ini 2 pangkat 2. 3 Bang. Ini 3 pangkat 2. Yang ini 4 pangkat 2. Berarti ini jadi 5 pangkat 2. Oke, bisa dicek ya. Berarti ini jadi 2 pangkat 2, Iya. 4, 3 pangkat 2,
9, 9. 4 pangkat 2, 16, 16. 5 pangkat 2, 25. 25. Oke, berarti kalau sampai angka 7 jadinya 49 ya. Oke, terima Iya, kasih. Berarti bisa disimpulkan yang benar adalah menggunakan bentuk pangkat, di mana dimulai dari batas bawahnya 2, pangkat yang digunakan adalah pangkat 2. Nah, ini kalau dilanjutkan nanti bentuk formulanya jadi seperti ini. Ya, di sini Bapak pakai simbolnya adalah huruf I. Berarti I-nya sama dengan 2, batas atasnya sampai 7. Berarti karena bentuk pangkat yang dirubah kan I-nya, berarti cukup I dipangkatkan dengan 2. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Pak, yang I pangkat 2 itu I-nya tetap I atau diisi angka berapa, Pak? Ya, sama seperti sifat nomor 1 tadi. Jadi kalau ada I, di sini kan I-nya dimulai dari 2. Berarti jadinya ini. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Seperti itu. Bagaimana? Baik, Pak, mengerti. Oke, sip. Yang lain juga paham ya? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham. Oke. Kita lanjut contoh soal nomor 3. Buktikan bahwa notasi sigma di ruas kiri ada K sama dengan 3 sampai 8. Untuk K itu nilainya sama dengan notasi sigma K sama dengan 1 sampai 6 untuk K ditambah 2. Nah, kira-kira bagaimana penentuannya? Apa? Atau berbeda? Ini solusinya bisa pakai cara menghitung sampai jumlah lengkap, boleh. Pokoknya kiri dan kanan sama berarti benar. Atau yang kedua bisa mencari nilainya. Jadi setelah jumlah lengkap itu ditotal apakah sama kiri sama kanan. Atau boleh pakai sifat yang nomor 8. Jadi melihat batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nanti disesuaikan kira-kira formulanya sesuai atau tidak. Ya, silakan. Jawabannya gimana? Silakan, sudah ketahuan jawabannya? Sama atau tidak?
Gimana, sudah? Atau masih bingung? Masih ngitung, Masih Pak. hitung, oke. Hasilnya 33, Pak. 33. Yang kanan sama nggak? Hmm, sama. Berarti jawabannya apa? 33. Sama-sama 33. Berarti pernyataannya adalah benar ya. Oke, sudah bagus. Sama-sama 33. Nah, ini ya cara penghitungannya. Tadi misalkan mau dicoba pakai sifat juga bisa. 3 ke 1 ini min 2. Kemudian 8 ke 6 juga min 2. Berarti kalau sama-sama min 2, maka di sini K saja itu jadinya plus 2. Nah, ini sudah benar. Jadi boleh pakai cara seperti ini, jadi tidak perlu mengecek keseluruhan. Tapi yang ini juga benar caranya, kita cek keseluruhan, maka hasilnya sama. Oke, berarti sudah paham ya? Untuk yang lain juga paham kan ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke tugas. Kurang lebih tugasnya sama dengan kelas yang lain juga. Di sini ada membuat SS wajah. Jadi sekarang selama kalian ikut meeting, bisa sambil menyalakan kamera dari sekarang, kemudian meng-screenshot wajah kalian beserta materi yang Bapak paparkan sekarang. Itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mencatat sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, untuk yang punya buku paket, boleh langsung foto sifat-sifat yang ada di buku paket. Itu ada 2 halaman. Atau misalkan pengen hanya 1 halaman, bisa, atau 1 foto, bisa juga dengan cara selfie dengan buku paketnya saja. Jadi sudah ada buku catatannya berupa buku paket. Sedangkan yang tidak punya bisa menuliskan di buku tulis jadi satu dengan contoh soalnya juga seperti ini.
Nah, yang punya buku yang punya buku paket tetap membuat contoh soal seperti ini. Jadi misalkan sifat pertama contoh soalnya apa, hasilnya berapa, seperti itu. Masing-masing nanti buat satu contoh soal. Batas pengerjaannya adalah 7 kali 24 jam dari hari ini. Jadi untuk Selasa depan itu terakhir dikumpulkan. Kalau lewat dari Selasa depan berarti nilainya itu pas KKM. Kalau nggak ngumpulkan berarti di bawah KKM. Gitu aja untuk masalah nilai. Mau benar semua atau ada yang salah tidak ada masalah. Yang penting kalian berusaha membuat sendiri dan sesuai. Jadi Pak cuman cek saja, oh sifatnya lengkap, pembuatan contohnya juga sudah bagus. Perkara penghitungannya ada yang salah tidak ada masalah buat Bapak. Yang penting kalian sudah berusaha mengerjakan. Berarti ada 1, ada 2, dan ada 3 foto. Nah, ketiga foto ini minimal kan ada 3 foto. Nanti kalian kirim ke link ini. Linknya bisa di screenshot sekarang atau bisa cek di Classroom. Ada di bagian classwork di situ ada linknya juga tentang deskripsi tugas ini. Nah, kalau yang mengerjakan lebih dari 1 halaman di buku tulisnya juga, ya kalau cuma 1 halaman gak ada masalah, tapi tetap harus ada yang namanya identitas di sini. Ya, di atas kiri, di pojok kiri atas itu ada identitas halaman, entah itu di halaman 1, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi nanti ditulis juga itu ada kelas, kemudian ada nama, sama nomor induk siswa yang 5 digit. Ya, pakai nomor induk saja ya, jangan pakai nomor absen. Karena kalau nomor absen bisa berubah, tapi nomor induk tidak. Jadi 3 identitas ini harus ada di pojok kiri atas. Ini nanti berlaku untuk semua jenis tugas dari Bapak yang ditulis di buku tulis. Jadi ketika difoto itu kan 1 halaman ini penuh. Jadi Bapak bisa cek, oh ini tugasnya punyanya siapa. Ya. Kalau yang nanti halaman berikutnya, oh ini tugasnya sesuai dengan namanya, berarti Bapak masukkan benar, seperti itu ya. Nah, itu tugasnya untuk yang pertemuan kedua. Nah, yang harus selesai hari ini adalah mengerjakan tes di halaman sman1bangkalan.sch.id/login. Nanti setelah meeting ini kalian bisa buka halaman ini, kemudian login dengan username-nya adalah nomor induk, passwordnya juga nomor induk masing-masing. Misalkan 12345, passwordnya juga 12345. Silakan dikerjakan. Nanti misalkan nilainya lebih jelek dari kemarin, Bapak tetap ambil nilai yang paling tinggi. Kalau misalkan notasi sigmanya nanti belum tuntas juga, belum bagus nilainya, kurang dari 80, tidak ada masalah. Nanti kita akan adakan tes lagi. Jadi kalau tesnya lebih bagus lagi ya Bapak ambil yang paling bagus nilainya. Jadi untuk tes ini tidak ada remedi, hanya diperbaiki dengan mengikuti tes-tes yang berikutnya untuk memperbaiki nilainya. Misalkan tetap gak tuntas bagaimana? Tidak ada masalah, kan nanti tes ini pada akhirnya Bapak upgrade juga. Yang penting ikut. Kalau gak ikut jelas gak tuntas gitu ya, mengurangi nilai. Tapi kalau ikut itu akan menambah nilai meskipun tidak tuntas. Semakin tuntas semakin baik tambahan nilainya. Oke, itu untuk tugas. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya Pak, tadi untuk pembuatan contoh soal itu berapa sih Mas? Contoh soal minimal 1 setiap sifat. Kan ada 9. Yang dibuat itu cukup sifat nomor 1 sampai 8 saja. Jadi total ada 8 contoh soal nanti. Baik Pak. Oke, mungkin ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan kedua Pak akhiri untuk saat ini. Ya. Nah,
Untuk yang mau bikin screenshot wajah silakan, mau bisa dilakukan mulai sekarang. Beberapa menit lagi ini akan ada postingan lagi di Classroom untuk pertemuan ketiga, nanti absen lagi untuk pertemuan ketiganya. Jadi hari ini kalian mengisi absen hari kedua dan ketiga. Tugas pertemuan kedua yang tadi, nanti untuk pertemuan ketiga ada lagi tugasnya juga dikerjakan 1 minggu. Jadi bisa sambil lalu mengerjakan perlahan ya, santai-santai. Yang penting pas hari terakhir paling tidak sudah dikumpulkan. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf jika ada salah kata dan mungkin presentasi yang kurang sesuai. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah ikut. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.